kita masuk di pengantar. Artikel penelitian ini menganalisis efektivitas biaya pengobatan pasien diabetes tipe 2 dengan metformin dan glibenclamid di rumah sakit. Studi ini membandingkan efektivitas dan total biaya terapi metformin dibandingkan terapi glibenclamid. Ini juga mencakup data demografi dan membahas distribusi pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lama rawat inap di rumah sakit. Penelitian dilakukan di RSUD Sukoharjo pada tahun 2017. Selanjutnya kita masuk di metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis efektivitas biaya yang membandingkan efektivitas dan total biaya terapi metformin versus terapi glibenclamid pada pasien diabetes tipe 2 di rumah sakit. Penelitian ini juga mencakup data demografi dan membahas distribusi pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lama rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa terapi metformin lebih cost efektif daripada terapi glibenclamid dalam pengobatan pasien diabetes tipe 2 di rumah sakit. Data juga menunjukkan bahwa pasien yang menjalani terapi metformin memiliki lama rawat inap yang lebih singkat dan presentasi mencapai target terapi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang menjalani terapi glibenclamid. Meskipun biaya pemeriksaan antara metformin dan glibenclamid menunjukkan perbedaan yang signifikan, biaya total terapi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kita masuk di pembahasan. Pembahasan dari jurnal ini mencakup analisis terhadap lama rawat inap pasien diabetes tipe 2 di RSUD Sukoharjo pada tahun 2017 yang menunjukkan distribusi lama rawat inap berdasarkan terapi metformin dan glibenclamid. Selain itu, pembahasan juga mencakup perbandingan biaya pemakaian insulin, obat anti diabetes, obat lain, jasa sarana dan alat kesehatan, serta biaya diagnostik antara kedua terapi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terapi metformin lebih cost efektif daripada terapi glibenclamid, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam biaya pemeriksaan antara kedua terapi. Selain itu, pembahasan juga menyoroti efektivitas terapi berdasarkan glucose disposal system atau GDS yang menunjukkan bahwa terapi metformin lebih efektif daripada glibenclamid pada pasien diabetes tipe 2 di RSUD Sukoharjo pada tahun 2017. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kekuatan jurnal ini mencakup fokusnya pada analisis efektivitas biaya terapi metformin dan glibenclamid untuk pasien diabetes tipe 2 di rumah sakit, memberikan wawasan berharga mengenai aspek ekonomi pengobatan diabetes. Selain itu, penelitian ini menggabungkan data demografi dan membahas distribusi pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lama rawat inap di rumah sakit sehingga menambah kedalaman analisis. Namun penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena penelitian ini dilakukan di satu rumah sakit RSUD Sukoharjo pada tahun 2017 dan temuan ini mungkin tidak dapat diterapkan secara universal pada layanan kesehatan ataupun waktu lain. Selain itu, fokus penelitian pada efektivitas biaya dan data demografi mungkin tidak sepenuhnya mencakup hasil klinis penting atau pengalaman pasien terkait kedua terapi tersebut. Selain itu, ketergantungan penelitian pada data retrospektif dan potensi variabel peracu dapat membatasi ukuran kesimpulan yang diambil dari analisis. Penelitian di masa depan dapat mengambil manfaat dari pendekatan yang lebih komprehensif dan prospektif untuk lebih memvalidasi temuan dan mengatasi keterbatasan ini.